Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Galih Aulia Putra, Isandi Ajis, Muhammad Jihad, dan Hadi Firmansyah. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan mengenai manajemen kredit. Apa sih manajemen kredit itu? Dan apa saja jenis-jenis kredit? Nah, pasti teman-teman semua sudah penasaran kan? Kalau begitu, tonton videonya sampai selesai. Oke, langsung ke pembahasan yang pertama. Pengertian manajemen kredit. Tahukah kamu apa itu manajemen kredit? Manajemen kredit adalah bagaimana cara mengelola pemberian kredit, mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Pengertian kredit dalam bahasa Latin. Kredit dalam bahasa Latin berarti credere, yang berarti percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. Dan pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dan pihak lain, yaitu mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya yaitu tujuan utama pemberian suatu kredit. Yang pertama, mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank yang terus-menerus menderita kerugian. Maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi atau diliburkan. Yang kedua, yaitu membantu usaha nasabah. Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya. Yang ketiga, membantu pemerintah. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank. Selanjutnya, membuka kesempatan kerja. Dalam hal ini, untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur. Selanjutnya, meningkatkan jumlah barang dan jasa. Jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat. Selanjutnya, menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara. Selanjutnya, meningkatkan devisa negara apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor. Selanjutnya yaitu fungsi kredit. Yang pertama, untuk meningkatkan daya guna uang. Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang. Maksudnya, jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Yang kedua, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan peredaran barang. Yang kelima, sebagai alat stabilitas ekonomi. Yang keenam, untuk meningkatkan kegairahan berusaha.
Bagi si penerima kredit, tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Selanjutnya yang ketujuh, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Yang kedelapan, untuk meningkatkan hubungan inter. Regulasi dan prospek pemberian kredit. Yang pertama, pengajuan berkas-berkas. Dalam hal ini, permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian, dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut. Latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara permohonan pengembalian kredit, jaminan kredit, akte notaris, PDP, NPWP, neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir, bukti diri dari pimpinan perusahaan, dan fotokopi sertifikat jaminan. Yang kedua, penyelidikan berkas pinjaman. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya, dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tersebut tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja. Yang ketiga, wawancara 1 merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang diinginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat setenang mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang keempat, on the spot merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha dan jaminan. Kemudian, hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara 1. Pada saat hendak melakukan on the spot, hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah, sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang kelima, wawancara 2 merupakan kegiatan perbaikan berkas. Jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan, catatan yang ada pada permohonan dan pada wawancara 1 dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran. Yang keenam, keputusan kredit. Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka akan disiapkan administrasinya. Biasanya, keputusan kredit yang akan mencakup A. Jumlah uang yang diterima, B. Jangka waktu kredit, dan C. Biaya-biaya yang harus dibayar. Yang ketujuh, penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Maka sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit. Mengingat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu, penandatanganan dilaksanakan antara lain antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris. Yang kedelapan, realisasi kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dan yang terakhir, penyaluran atau penarikan dana adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu sekaligus atau secara. Selanjutnya, jaminan kredit. Yang pertama, jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, peralatan, barang dagangan, tanaman, kebun, dan sawah. Yang kedua, jaminan benda tak berwujud, yaitu merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan,
promnes, wesel, dan surat tagihan lainnya. Dan yang ketiga, jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang, dan apabila kredit tersebut macet, maka orang memberikan jaminan itulah yang menanggung resikonya. Selanjutnya, manfaat kredit. Kredit memiliki beberapa manfaat dalam berbagai sektor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu debitur. Debitur ini meningkatkan usahanya dengan pengadaan sejumlah sektor produksi. Kredit bank relatif mudah didapatkan jika usaha debitur diterima untuk dilayani, dan memudahkan calon debitur untuk memilih bank yang dengan usahanya. Yang kedua itu pemerintah. Manfaat dari pemerintah sendiri sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi secara umum dan sebagai pengendali kegiatan moneter untuk menciptakan lapangan usaha. Yang ketiga yaitu bank. Manfaat dari bank tersendiri yaitu pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya bank, membantu memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya, memperoleh bunga yang diterima dari debitur. Yang keempat yaitu masyarakat. Manfaat dari masyarakat dapat mendorong pertumbuhan dan perluasan perekonomian, mampu mengurangi tingkat pengangguran, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ini pemahaman masing-masing jenis usaha yang akan dibiayai dengan kredit. Hal ini dapat dimengerti bahwa di masyarakat terdapat ribuan usaha yang mengandung permasalahan yang satu dan yang lainnya itu jelas berbeda. Sedangkan di pihak aparat perbankan tetap dituntut untuk selalu akrab dengan permasalahan-permasalahannya. Masalah perkreditan bersifat kasuistis, artinya masalah yang ada pada satu debitur akan berbeda dengan debitur lainnya. Dari kondisi ini, maka aparat perbankan harus mempunyai daya analisis yang cukup tajam dan secara cepat harus mampu pula mengadakan identifikasi dari permasalahan yang dihadapi para nasabahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.